Untuk yang kedua siapa ya Bu Rajeng? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Nomor 2 Bu Hoiriah. Oke. Iya, saya Kita gini aja. Setelah Bu Hoiriah ini nomor 1 Pak Himawan, nggih. Oke. Monggo Bu Ya, Hoiriah. terima kasih Bajeng. Terima kasih Bu Siti. Saya langsung mulai Bu ya. Yes. Masuk, masuk suara saya. Bu Hoiriah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Bu. Saya Itu pripun pagi? Alhamdulillah baik juga. Ayo sebelum mulai pelajaran biasanya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin doa dulu ya. Ayo Pak Hendro dipimpin. Hendro dipimpin doanya. Ibu. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, keluarga. Semoga dalam pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang banyak dari kuliah. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo Bu, kuliah. Untuk Ya, terima kasih ya Hendro. Ibu, sami-sami. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Kurnia masuk. Bu, masuk. Kurnia. Ya, masuk, Bu. Jamitun. Masuk, Bu. Siska. Hadir, Bu. Dian. Iya, Bu. Himawan. Hadir Bu. Ingrid hadir ya. Hadir. Heri. Hadir Bu. Hadir. Arjanto. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir semua ya. Hadir, Bu. Apa ada yang belum di absen sama Ibu? Saya belum Bu. Oh, Husnul. Saya belum, ya. Bu. Saya lupa nih yang namanya Husnul Ibu ini. Nakal nih. Sering hilang, Iya, Bu. paling. Iya. Oke, Husnul masuk ya. Iya Bu. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang kita pelajari hari ini, Ibu mau mengingat kembali materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari? Masih Bu. Apa Husnul? Microsoft? Microsoft apa yang? Excel. Microsoft PowerPoint Bu. Oh, Excel. Microsoft Excel, Bu. oh Excel. Excel itu biasanya untuk apa, yo? Untuk Untuk ngitung, Bu. hitung Bu. Hitung toh, Bu. Hitung gaji, Oh, ya. biasanya Kalau gaji Microsoft karyawan. Yang Microsoft Word-nya biasanya untuk apa? Ngetik surat, Buat Bu. nulis surat Bu. Nulis surat, Bu. Surat cinta, Bu. Surat Oke, buat masih ingat ya. Terima siapa? Masih ingat berarti ya untuk materi sebelumnya. Untuk materi yang kita jelaskan hari ini itu tentang fitur perangkat lunak presentasi.
Mungkin sebelum Ibu lanjut ke materinya, ada yang tahu presentasi nggak ya? Mungkin pernah dengar gitu. Pernah, Bu. Ada yang Biasanya tahu? sekolah-sekolah Apa, yang mau Bun? nerima siswa itu kan kadang promosi itu ke sekolahan, sosialisasi itu, presentasi itu, Bu. Oke, ada lagi, ayo. Siapa yang tahu presentasi? Menyampaikan Bu kepada orang lain. Oke. Tampil di depan Betul Bu. semua ya. Tampil di depan nggih. Ya. Penampilan di depan itu termasuk nggih Bu. Bisa itu termasuk juga. Mungkin Ibu kasih pengertian ya, kalau presentasi itu semacam kita menyampaikan informasi dan di situ ada yang mendengarkan informasi kita. Boleh Ibu lanjut? Ibu. Siap, Bu. Mungkin untuk presentasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya kegunaannya. Kalau untuk siswa sendiri nanti saat kelas 3 itu ada tugas yang ada untuk mempresentasikan hasil karya masing-masing. Terus kalau Oh untuk iya. Bu, saya minta izin Kenapa? sebentar nggih Bu, mau ke belakang. Udah, Ibu. Jangan lama-lama ya Hendro. Nggih, Bu. Ini kebiasaan lama ini. Udah maaf. Nggih, minta izin. Ya. Biasanya untuk presentasi itu sangat perlu digunakan ya. Seperti guru memberi pelajaran di depan itu biasanya model presentasi, dia seorang guru itu menyampaikan informasinya kepada siswanya. Itu contohnya. Mungkin untuk yang kita bahas hari ini tentang fitur perangkat lunak presentasi, Ibu tampilkan slide ya. Iya, Bu. Ya Bu. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Oke, tampil. sudah ya. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu mau jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian mampu menjelaskan jenis, fungsi, dan keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi. Terus kemudian kalian mampu menentukan fitur umum yang sering digunakan pada perangkat lunak presentasi. Berikutnya, kalian mampu menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, kalian juga mampu menggunakan slide presentasi. Dan yang terakhir, sampai kalian tuh mampu membuat slide presentasinya. Paham ya untuk tujuan pembelajaran hari ini? Paham Bu, paham. Bu, paham. Oke. Ibu langsung. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui pengertian presentasi terlebih dahulu. Seperti yang tadi Ibu tanya kepada kalian semua, presentasi itu adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter, sedangkan audien adalah orang yang hadir dan menyaksikan informasi yang disampaikan oleh presenter. Jadi profesi presentasi itu dinamakan presenter, sedangkan orang yang menyaksikan informasi yang disampaikan oleh presenter itu namanya audien. Paham ya untuk pengertian presentasi ya? Paham Bu. Iya Bu, paham. Iya Bu, paham Bu. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Nih, contoh presenter.
yang sering kalian temukan di televisi itu ya, itu contoh dari presenter. Selanjutnya, kita harus mengenal perangkat lunaknya dulu untuk mempresentasikan apa yang kita mau presentasikan ya. Tujuan mengenal perangkat lunaknya itu memberi kemudahan dalam menyampaikan sebuah presentasi. Yang kedua, untuk membuat presentasi dibutuhkan perangkat lunak. Dan keuntungannya memudahkan dalam mengedit atau merubah naskah presentasi. Jadi kalau kita mau presentasi, tujuan mengenal perangkat lunaknya itu ya, ada 3 tadi. Selanjutnya, presentasi yang baik adalah presentasi yang menarik bagi pendengar serta informasi yang disampaikan jelas itu bergantung pada 1. Materi. Mungkin ada yang tahu kalau presentasi itu kenapa bergantung pada materi ya anak-anak? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Siska, kenapa saat melakukan presentasi di bagian materi itu apa yang penting di situ? Nggak tahu, Bu. Nggak ngerti, Jian, Bu. Diterangkan dulu, Bu. Bu, tanya, itu materi itu berarti berkaitan tentang pembelajaran gitu? Ya, gitu ya. Sehingga bisa menarik gitu. Pembelajaran saja. Ya, kalau di sekolah itu tentang materi pembelajaran. Kalau di bidang lainnya sesuai materi yang akan disampaikan. Contoh semisal, contoh di materi ini, seorang guru mau mengajarkan materinya, berarti kan gurunya harus tahu materinya itu apa yang disampaikan. Kalau misalnya dalam ya? pekerjaan apa Bu ya? Kan kita nanti kan setelah lulus kerja tuh Bu. Oke, kalau dalam pekerjaan itu biasanya, contoh kalau di perusahaan kita mau menawarkan memperkenalkan produk kita, itu bisa digunakan itu. Itu Hendro contohnya. Bu, makasih Bu penjelasan. Ya, paham ya untuk yang materi ya. Paham anak-anak? Halo. Paham, Bu. Iya, Bu. Ibu, lanjut, Bu, lanjut. Yang berikutnya tampilan orang yang presentasi. Maksudnya di sini orang yang melakukan presentasi itu tampilannya harus rapi, ya, rapi. Jangan asal pakai baju yang enggak rapi, soalnya itu akan memberi kesan di awal bagi audien. Terus kemudian waktu yang digunakan tuh harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Seumpama materi yang disampaikan kita tuh tidak perlu waktu yang lama, jadi kita atur di waktu yang digunakan. Makan. Sehingga waktunya tepat. Kemudian media presentasi yang digunakan, contoh seperti kalau kita contoh dari media itu kayak tadi Ibu di atas contoh presenter, jadi dikasih gambar biar jelas ke audien. Itu paham ya sampai ini ya? Ada pertanyaan lagi? Bu tanya Bu. Tanya apa yo? Kalau presentasi itu harus pakai PowerPoint, enggak boleh yang lain. Bisa pakai yang lain. Banyak macamnya nanti Ibu jelaskan ya. Banyak macamnya, tapi yang materi yang kita pelajari sekarang kita nanti menggunakan software yang mudah bagi kita. Kalau di sekolah itu kondisinya seperti apa nanti menyesuaikan dengan kondisi sekolah untuk aplikasi yang kita gunakan nanti untuk tugas ini ya, untuk pelajaran ini. Itu ya Hadi. Oke Bu, terima kasih. Nah ini macam-macamnya Hadi. Ini macam-macam fitur perangkat lunak presentasi.
Satu, ada PowerPoint. Dua, ada Open Office Impress. Kemudian satu presenter. Tapi yang kita gunakan nanti saat praktek materi pelajaran ini kita menggunakan PowerPoint ya. Berikutnya, perangkat lunak yang sering digunakan saat ini itu adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang mengolah presentasi dengan menggabungkan antar teks, gambar, suara, video, grafik, dan animasi. Jadi nanti kalau kalian buat presentasi di perangkat lunak PowerPoint itu nanti bisa menggabungkan ini tadi, teks, gambar, suara, video, grafik, dan animasi. Ya. Selanjutnya, Ibu nanti jelaskan sedikitlah tentang mengoperasikan Microsoft Office PowerPoint ya. Ini cara membuka Microsoft PowerPoint. Ada dua cara. Pertama, klik Start All Program Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Yang kedua, atau bisa melalui tampilan di desktop. Biasanya ada ikonnya Microsoft Office, tinggal di double klik aja atau diklik 2 kali. Ya. Ibu buka aplikasinya dulu ya. Perangkat lunak Microsoft PowerPoint-nya ya. Ibu. G. Tampil ya Nana. Sudah Bu, Tampil Bu, udah kelihatan. Udah itu, udah ada gambar layar putih Bu, itu apa ya? Kenapa Hen? Kenapa Hendro? Ada tampilan klik atau add title itu gunanya untuk apa gitu? Ya, sebentar ya Ibu jelaskan menunya satu-satu ya. Iya. Ya Bu, makasih Bu. Bentar. Ibu kembali lagi ke PowerPoint tadi. Nampil ya? Slide PowerPoint tadi ya? Tampil Bu, tampil. Nah, ini fitur atau menunya. Ada menu file atau menu bar, ada title bar, ada toolbar akses cepat, ada peluncur kotak dialog cepat, kemudian slide, placeholder, terus kemudian tampilan slide. Ibu jelaskan di aplikasinya ya, biar kalian lebih paham. Tampil ya anak-anak. Tampil Bu, tampil. Ibu. Ini namanya title bar. Title bar ini Hen ya. Ini title bar anak-anak. Ini title bar. Ini yang menampilkan nama presentasi kita. Ya Hen, tadi kan kamu tanya ini ya. Bu itu gunanya untuk apa ya? Ya itu. Kenapa? Layar putih itu untuk ngetik Bu ya, sama gambar berarti ya? Iya ini. Oh gitu, oke Bu, makasih. Nah, terus kemudian ada tool akses apa ini tadi? Toolbar akses cepat ya, toolbar akses cepat. Nah, ini di bagian pojok kiri ya, kalau dari Ibu itu kiri. Pojok kiri itu nampilnya itu save, undo, redo, itu nampilnya di situ. Jadi dia akan menampilkan menu secara cepat, ya. Terus kemudian ada menu bar. Menu bar di sini ada file, home, insert, design, dan lain-lainnya ini. Terus kemudian ada Ibu lupa ini. Peluncur kotak dialog cepat. Peluncur kotak dialog cepat. Ini yang dimaksud peluncur kotak dialog cepat. Ini akan tampil menu banyak, lebih banyak dari yang tampil di sini ya. Terus kemudian ada untuk tampilan slide. Ada normal di bawah ini.
Ada normal. Normal seperti yang tampil di sini ya. Terus kemudian ini ada yang seperti ini. Ada slide sorter ini namanya. Ya, nanti kalau seumpamanya kalian buat beberapa slide, nanti tampil di sini, tampil semua. Terus kemudian ada reading view. Reading view itu akan menampilkan lebih besar lagi, ya. Besar lagi. Terus kemudian ada slideshow. Slideshow juga nanti tampil seluruh layar. Paham ya sampai itu ya? Oke, paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Paham. Mau tanya Bu, slideshow tadi untuk apa gitu? Slideshow itu untuk menampilkan slide ini penuh. Jadi kalau nanti kalian menggunakan animasi, nanti dia akan jalan animasi. Ya. Oh iya Bu, makasih nih. Pergerakan. Tanya Bu. Ya. Tanya Bu. Ada lagi. Tanya. Ayo tanya apa Siska? Siska dulu ya. Saya dulu ya Dulu ya, Dian. Oke. Anu Bu, itu cara meletakkan gambar di slide terus gimana Bu caranya Bu? Caranya pilih di menu bar ya. Ini ada file, ada home, ada insert. Pilih yang insert, sis. Kalian anak-anak semua pilih yang insert. Terus kemudian ada picture, ada clip art. Clip art ini gambar yang sudah ada di Microsoft Office PowerPoint-nya. Ya, jadi sudah tersedia. Kalau picture ini kita mencari gambar yang ada di media penyimpanan kita. Kalau kita pakai komputer ya di yang ada di komputernya itu. Ya, ini contohnya Ibu klik. Terus Ibu cari gambarnya. Gambar mana ya? Ini Bu ada gambarnya. Kalau seumpama di sini ada gambar ya, atau kalian taruh di mana dicari aja gambarnya, tinggal diklik terus kemudian open ya. Coba Ibu nyoba dulu, ini ada gambarnya enggak ya? Bu Ria, izin ya ke belakang dulu. Ya Hadi, jangan lama-lama Hadi. Aduh, kedisian hati. Saya mau ke belakang juga ya Bu. Gantian ya Bu ya nanti ya. Gantian. Aku kebelet nih. Kok ke belakang semua sih, ngapain di belakang itu? Kebelet Bu, sahurnya tadi pedes soalnya makanya. Senengannya pedes loh Kurnia Sari itu. Iya, Ibu udah punya gambar ini. Oh ini. So, kayak Mbak Siska itu pedes sih. Lombok Lewarang pedes ya. Nah ini ya, ini sis, ini anak-anak semua kalau mau Oh gambar, ya. tinggal dicari gambarnya, diklik gambarnya, kemudian insert. Nanti akan tampil di slide. Ya. Oh iya. Bu Ria, Wendra sudah muncul Bu, saya ke belakang ya Bu ya. Ya, jangan lama-lama ya Kurnia. Nah, makasih Bu. Ya, selesai langsung balik. Paham ya sih untuk naruh gambar gini anak-anak ya. Jadi tadi itu ya Bu, ya. Klik menu insert, terus kemudian picture, terus cari gambarnya di media penyimpanan kalian ya. Ya Bu, nanti tak latihan Bu saya Bu. Gambarnya Mbak Siska gitu? Bukan dong. Aku enggak kayak ngono rek. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya Bu. Mau tanya. Saya tanya dulu apa? deh. Oke. Saya dari tadi lo Mas Husnul. Ya Husnul, Dian dulu. Bu, ini tadi kan namanya slide ya? Yang Ibu tampilkan sekarang ini namanya slide ya? Ya. Itu bisa digerakkan nggak Bu ketika di slideshow? Oh, itu namanya animasi ya? Bisa ya Bu? Bisa. Ibu caranya coba. Gimana, Bu? Ibu coba. Oke, Ibu coba gerakan yang ini ya, yang gambar ini ya. Ye. Diklik dulu gambarnya.
Seumpama kalian mau ngasih efeknya di tulisan, berarti placeholder-nya untuk yang tulisan yang mau digerakkan itu diklik dulu. Ya, karena kalau tidak diklik, tombol di sini tuh tidak akan aktif. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau seumpamanya gambarnya mau dikasih pergerakan seperti yang Dian tanyakan, itu diklik dulu ya. Pertama diklik, terus kemudian pilih menu animasi. Ya, di sini sudah ada banyak pilihannya, tinggal kalian pilih sesuai kalian yang inginkan ya. Ini coba Ibu. Nah, itu kan sudah gerak ya. Ya Dian, sudah gerak kan barusan Dian? Ibu coba tampilkan. Iya, Bu. Belum Bu, di slideshow mungkin. Oh, di Digerakkan di ya. slideshow dulu. Ya, iya Bu ya. Ya. Tuh. Ya. Bagus Bu gerakannya. Ah, itu Ya. Mbak Siska itu. Tapi kita menggunakan animasi itu harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Maksudnya gini. Dalam slide itu animasinya banyak banget ya. Jadi enggak gimana ya, enggak tampilannya jadi menyesuaikan gitu. Animasi yang digunakan itu menyesuaikan. Jadi seumpama di sini ada banyak gambar mau dikasih animasi, satu gambar ini animasinya banyak ya enggak bagus juga ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Mas Husnul mau tanya Bu tuh, Mas Husnul katanya. Oh ya, Bu, tanya apa ya? tanya Bu. Tadi kan itu fotonya Mbak Siska itu yang ditampilkan. Nah, itu kalau misalnya fotonya yang gerak-gerak bentuk video itu apa ya bisa dimasukkan di situ, Bu? Enter. Bisa. Nanti kalian tinggal insert, tapi pilihnya bukan di picture ya, tapi di insert video. Berhubung Ibu tidak ada video ini di dalam komputernya, jadi Ibu tidak bisa nyontohkan. Jadi caranya sama seperti tadi itu. Jadi nanti kita insert, terus kemudian pilih video ya. Berarti bisa ya Bu. Ya, boleh tanya nggak? Bisa. Tanya apa? Boleh ya? Iya, boleh. Iya. Mau tanya nggak Bu? Iya, tanya. Kalau tulisan itu bisa digerakkan dan bisa dirubah nggak Bu di sini Bu? Tulisan-tulisan itu. Nggih, tulisannya. Bisa. Oh nggih. Contoh pripun Bu niku tulisannya? Bisa sama, caranya sama. Caranya sama, tapi yang diklik ini kan tadi gambar ya. Iya Bu, nggih, makasih. Sekarang yang diklik itu placeholder-nya khusus yang teks. Gitu. Ya, kalau enggak diklik kembali tadi seperti yang tadi jelaskan, kalau tidak diklik otomatis tombol di sini, menu-menu di sini itu tidak akan bisa digunakan. Berarti kita akan tiknya itu diklik itu Bu ya, di lembar itu Bu nggih. Kita misalkan mau ngetik atau biar nanti tampilannya bagus tulisan kita gitu loh Bu. Kan biasanya hitam semua, kita ganti merah delima atau apa bisa ya Bu ya? Bisa, nanti di sini ini banyak menunya, ini home, ini untuk edit ini. Nanti dicoba satu-satu ya anak-anak ya. Menarik ini Bu. Ya. Intinya diklik di dalam placeholder-nya ya kalau mau mengetikkan materinya. Paham ya sampai itu ya? Ya, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Apa belum? Soalnya kan belum praktek ya? Iya, makanya ini belum praktek. Ya, nanti tanya setelah praktek Bu. Ya, Ibu tutup dulu untuk aplikasi ininya ya. Ibu kembali lagi ke slide-nya. Tampil ya slide-nya ya? Tampil Bu. Ya, tampil. Oke. Nah, ini tampilan jendela Microsoft PowerPoint yang barusan Ibu sudah jelaskan. Sekarang Ibu ada tugas. Ya, ada tugas buat kalian. Oh iya, kan materinya Ibu tadi sudah bagikan ya di grup WA ya. Lupa tadi Ibu yang mau. Iya Bu, tadi ya. Dibaca ya, sudah dibaca kan ya? Yes, sidik Bu.
Semoga bukan diunduh saja, tapi dibaca. Setidaknya meskipun nggak dibaca, dilihat tok gak apa-apa. Ya. Sudah, kalau saya lihat sudah Bu, tapi belum saya baca. Belum Oke. sempat Bu. Lumayan lah, Ya. lumayan lah, lumayan. Ya. Lumayan kalau masih bareng-bareng punya ya, waktu. Mbak Apa ya Sita Bu, ya? nanti habis ini saya baca oh Bu. Oke. Sekarang Ibu punya permasalahan ini. Ya. Ibu permasalahan ya. Pada saat ini Ibu punya soal apa ya? Bukan soal ya, permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Pada saat memasuki awal tahun pelajaran itu ya, setiap sekolah itu mempunyai program PPDB yang dimana sebelumnya melakukan kegiatan sosialisasi. Oh ya, sebelum Ibu bahas permasalahan ini, kalian bentuk kelompok ya anak-anak ya? Lupa Ibu. Gitu. Buat kelompok di sini kan siswanya ada 24, jadi anggotanya itu 4 ya, kan genep ya. Jadi anggotanya itu isi 4 ya, isi 4 anggota setiap kelompoknya. Ayo dibentuk kelompok dulu sebelum Ibu bahas yang ini. Sudah ya, sudah buat bentuk kelompok ya? Sudah Bu. Sudah. Disimak ya Ibu ya, slide di depan ya. Pada saat memasuki awal tahun pelajaran, setiap sekolah mempunyai program PPDB, di mana sebelumnya melakukan kegiatan sosialisasi. Ini sosialisasinya kunjungan ke sekolah-sekolah ya, dengan memperkenalkan tentang profil sekolah. Pada saat sosialisasi, ternyata audien tidak memberikan respon, atau orang audien itu audiennya di kunjungan sosialisasi ini kan audiennya siswa kan ya, berarti siswa itu tidak memberikan respon dan seolah-olah presentasi yang disampaikan itu kurang menarik. Ya, Ibu punya contoh video slide presentasinya, disimak ya. Terus kemudian diamati permasalahan apa yang timbul di video contoh slide presentasi profil sekolah ini ya. Ibu tampilkan videonya ya. Ya, Bu. Sebentar. Dicatat ya anak-anak. Tampil ya. Itu pakai PowerPoint juga ya Bu ya? Kok bagus ya hasilnya Iya. Bu? Ya, pakai PowerPoint ini. Iya Bu. Oke, itu video contoh slide presentasi. Kalian kan sudah bentuk kelompok ya, silahkan didiskusikan bersama teman-temannya. Kenapa tadi ini Ibu jelaskan lagi, audien itu tidak memberikan respon setelah melihat contoh tadi, setelah melihat profil sekolah itu tadi ya. Nanti kalian identifikasi masalah apa yang timbul di situ. Kemudian nanti ada tugas praktek juga di LKPD ya. Nanti kalian buka di LKPD-nya, Ibu buka LKPD juga ya di sini, Ibu jelaskan untuk tugasnya ya. Setelah kalian nanti sudah mengidentifikasi ya, sudah mengidentifikasi masalah apa yang timbul, kenapa audien itu tidak ada respon dengan tampilan profil sekolah itu, nanti diidentifikasi sebanyak mungkin ya. Setelah mengidentifikasi semuanya, nanti dicatat di buku kalian. Terus kalian nanti buat slide presentasi. Ya, ini.
Buatlah slide presentasi yang menarik dan tepat dengan topik tentang 5M protokol kesehatan COVID-19. Materinya bisa cari di internet ya. Ingat, kalau cari di internet jangan buka situs yang lain. Oke? Sepakat? Nanti Ibu sambil dampingi kalian, takut kalian buka situs yang aneh-aneh, ya. Terus kemudian jika materi sudah didapatkan ya, kemudian susunlah slide presentasi dengan materi yang sudah didapatkan. Setelah informasi sudah didapat, terus kemudian membuat slide presentasi di PowerPoint. Ya, karena yang kita pelajari hari ini kan PowerPoint ya. Jumlah slide minimal 5. Yang kedua, sisipkan gambar dan transisi dalam slide. Boleh animasi, boleh kasih animasi, maksudnya kasih animasi atau transisi boleh. Terus kemudian pemilihan desain atau template bebas ya. Dari ini dihubungkan dengan identifikasi masalah kalian. Contoh, Ibu kasih contoh ini ya, satu ya. Seumpama kalian tadi mengidentifikasi, oh itu Bu, masalahnya di contoh video slide presentasi tadi, warna backgroundnya kurang menarik Bu. Nanti solusinya itu bisa dicari, bisa diselesaikan di contoh slide kalian yang buat ini nanti. Ya. Paham untuk tugasnya? Ya, Bu. Paham ya? Yang lain paham ya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau sudah buat slide presentasi, nanti Ibu akan keliling ya, akan mengecek sejauh mana diskusi pengamatan identifikasi masalah kalian, apa sudah diketemui. Terus kemudian nanti membimbing kalian juga dalam pembuatan slide ini, atau nanti ada pertanyaan yang belum kalian pahami di aplikasi Microsoft PowerPoint-nya ya. Untuk nanti Ibu akan kontrol, akan keliling saat kalian nanti praktek ya. Nanti kalau sudah buat ini ya, kemudian nanti kalian kirim ke Ibu lewat WA, atau nanti mau langsung ditampilkan di proyektor di depan boleh ya. Nanti kirim di WA boleh. Tapi kalau di WA wajib ya dikumpulin ya, dikirim ya. Soalnya nanti Ibu sambil mengoreksi juga. Takut ada yang kelewat saat kalian presentasi nanti. Ya. Bisa difahami untuk tugasnya? Bisa. Nah, setelah akhir ini, setelah kalian nanti presentasi sudah, presentasinya nanti kalian sebutkan dulu masalah yang sudah didapat tadi di contoh slide presentasi. Ya, slide awal ya, slide pertama nanti kalian cantumkan masalahnya apa, solusinya apa. Ya. Terus kemudian nanti baru tampilkan slide kalian yang sudah buat tadi tentang topik 5M tadi ya. Setelah itu, buat kesimpulan dari hasil kalian buat praktek tadi. Kesimpulannya apa? Nanti bisa dicantumkan di LKPD. Oke, paham? Ibu paham. Nah, Ibu close dulu yang ini ya. Kalau Ibu sudah paham, Ibu tutup dulu ya slide-nya ya. Oke, silahkan diskusi. Nanti Ibu keliling. Diskusi pre-memori. Sekarang mau memantau. Ayo, kelompok 1. Sudah sejauh mana identifikasi masalahnya? Sudah ketemu ya? Oke, kalau sudah ketemu, diselesaikan tugas praktiknya ya. Ayo kelompok 2 juga. Kelompok 2 gimana? Sudah sejauh mana? Oke. Oke. Memori untuk memantaunya. Terus kemudian
Ayo yang tadi sudah ngirim ya ke Ibu ini ya, hasil tugasnya ya. Apa ada yang belum? Oh ini sudah semua ini, tinggal Ibu tampilkan saja ya. Nggih, nggih Bu, nggih. Nanti kelompok lain bisa memberi tanggapan ya atau masukan hasil karya buat teman-teman yang ditampilkan teman-temannya tadi ya. Coba Ibu tampilkan salah satunya. Ayo kelompok 1 ini Hendro ini ketuanya ini. Ayo bisa atau diwakilkan temannya boleh atau Hendro sendiri yang mau presentasi boleh. Ya Bu, Ayo saya Hendro presentasikan dipresentasikan Hendro. Nggih. Iya. Ini Bu ya. Silakan. Jadi ya. kelompok kami itu Bu, hasil pengamatannya. Dibaca Hendro. Oh iya Bu. Pengamatan pada slide kurang berketerangan gambar Bu tadi di videonya karena kurang warnanya Bu. Bentar. Nah, nggih, makasih Bu udah jelas ini. Hasil pengamatan pertama nggih. Pada slide kurang keterangan gambar. Solusinya diberi gambar sesuai dengan keadaan di sekolah. Dan kurang menarik Bu tadi. Ya, yang kedua ya Bu saya bacakan. Hasil pengamatan font yang digunakan ada warna yang tidak jelas Bu dibaca setelah kami amati tadi. Solusinya menggunakan font yang jelas dan warna mengontras dengan background. Yang ketiga, hasil pengamatan tidak ada animasi dan transisi di tampilan slide. Solusinya, setiap slide ada animasi biar terlihat menarik Bu, seperti itu. Ya, ini dari kelompok lain Bu, nanti ada tanggapan. Iya ini. Makasih Bu Ya tadi. ini tampilkan dulu ini hasil praktek ini. Iya Bu. Halus. Sudah ya Hen, punya Hendro ya. Bu, sama Mas Susnur tadi banyak memberi inspirasi tadi Mas Susnur Bu. Bagus, kerjasama dong berarti ya. Jadi tugasnya untuk diskusi itu. Jadi menyelesaikan tugas kerjasamanya didahulukan. Ya Jadi Bu, sama-sama makasih sarannya tadi Bu. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan untuk presentasi kelompok 1. Ayo kelompoknya Dian ini, kelompoknya Kurnia ini ada yang mau ada masukan buat presentasinya Hendro? Tidak Bu, sudah bagus itu presentasinya Hendro itu sip sudah Bu itu pas. Terima kasih teman-teman. Warnanya bagus ya, biru ya, pas gitu ya. Ya. Mungkin Ibu ada masukan sedikit ya untuk presentasi kelompok 1. Ini sudah bagus. Mungkin kalau untuk backgroundnya cari aman karena ruangan yang kita gunakan saat kita presentasi itu tidak sama. Jadi backgroundnya mungkinnya lebih aman pakai yang terang putih gitu, ada kontrasnya, ada warna apa gitu ya. Jadi jangan, ya boleh seperti ini, tapi kan kita mengantisipasi ruangan yang kita gunakan untuk presentasi ya. Bisa diterima Hendro? Bisa Bu, terima kasih masukannya. Insya Allah nanti sama Mas Hendro kita berbagi. Untuk kelompok lain juga, seumpama nanti di backgroundnya ada warna yang menggunakan warna yang gelap gitu, nanti bisa enggak kelihatan jelas apa informasi yang kita sampaikan ya. Mungkin cukup sampai ini ya.
kita beri aplaus untuk kita semua ya, untuk presentasi hasil karyanya. Oke, untuk selanjutnya ada tugas evaluasi ya buat kalian ya. Ada tugas buat evaluasi, itu ada di LKPD, tapi ngerjainnya secara mandiri ya. Secara mandiri. Nanti ngumpulinnya ke ibu tuh lewat WA saja. Ya, berhubung ini sudah jam terakhir ya anak-anak ya. Nanti ngumpulinnya bisa lewat WA. Nanti terakhir jam ngumpulinnya jam 4 ya anak-anak ya. Nanti untuk pengerjaannya kalau seumpama di rumah tidak ada komputer atau laptop bisa ditulis di kertas, nanti kertasnya difoto, dikirim ke ibu ya. Untuk soalnya sudah di LKPD bagian evaluasi. Oke, paham ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu mau kasih kesimpulan untuk kegiatan hari ini ya anak-anak yang kita pelajari mulai dari awal, kita mengetahui apa itu pengertian presentasi, terus kemudian jenis fitur yang digunakan untuk membuat slide presentasi, sampai kalian bisa menganalisis slide presentasi, fitur yang digunakan dalam slide presentasi, sampai kalian bisa menggunakan serta membuatnya. Kumpulan kita untuk kegiatan hari ini ya. Terus kemudian untuk materi selanjutnya, masih berkaitan dengan materi hari ini. Untuk materi selanjutnya itu materi tentang teknik melakukan presentasi. Jadi kalian nanti presentasi itu harus seperti apa? Ada urut-urutannya ya. Nanti kita pelajari untuk minggu depan. Oke? Iya, Ingat Bu. lagi ya untuk soal evaluasinya terakhir jam 4 ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti seumpamanya ada kendala di jaringan atau gimana nanti bisa japri ke ibu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kayaknya kalian sudah capek, sudah jam terakhir ini ya. Sudah jam terakhir, nanti Ya, Bu. kalian pulangnya hati-hati ya anak-anak ya. Sekarang kan bulan puasa, jadi jangan keburu-buru pulangnya, hati-hati di jalan ya. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, ayo doa dulu. Siapa ini Husnul tadi ya? Husnul apa Hendron ya? Tadi yang doa. Saya, Bu, tapi yang lain Bu nggak apa-apa. Ya, ganti saya aja nggak apa-apa, Bu. Ya, titipin doa ya untuk doa. Oke. Pulang. Oke. Biar kita selamat sampai tujuan. Oke. Mari teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Khairiyah, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih ya Husnul. Ya sudah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya Bu. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa, Bu, bisa. Ibu bisa, jelas. Dulu atau Bu Rajin? Nah, itu slide-nya dihentikan dulu, Bu. Oh iya, sorry. Ini Bu Rajin dulu atau saya? Ya, saya dulu enggak apa-apa. Untuk Bu Hoiriyah nih. Saya dengarkan Bu Hoiriyah ngajar tadi, jadi ingat teman-teman saya di Probolinggo, Bu. Dulu saya ngajar di SMK 2 Probolinggo, ya logatnya sama seperti Bu Hoiriyah itu. Saya lihat SMK-nya, oh Madura, iya. Bu ya. Nggih, satu rumpun ternyata. Mungkin tadi kalau saya menyimak RPP,
lumayan Bu ya waktunya, mungkin lebih berapa menit gitu. Tadi mulainya jam 9.09, jadi kayaknya 1 jam ini, pas 1 jam 60 menit. Untuk kegiatan apersepsi tadi baik Bu, sudah runtut sesuai dengan apa yang di RPP, terus Bu Hariah juga sudah mendorong siswa juga, apersepsinya jelas ya, mendorong siswa untuk berpikir kembali kira-kira ini gambaran materinya seperti apa di pertemuan kali ini. Terus untuk kegiatan inti tadi di slide ketiga sepertinya Bu Hariah menunjukkan ada gambar ya, gambar pembawa berita atau gimana, tapi saya dengar sepertinya tidak terlalu banyak dibahas, jadi cuma trivia gitu. Mungkin akan lebih bagus kalau digali lagi gitu terkait dengan gambarnya, biar siswa itu kan kadang kalau lihat gambar seperti itu kan tertarik gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih jelaskan lagi, kita gali lagi terkait dengan gambar itu yang sesuai dengan materi kita di hari itu, maka mungkin siswa akan lebih tertarik lagi gitu dengan materi di hari itu. Lalu untuk di slide 9, nah ini tadi sama seperti permasalahan sebelumnya kan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Mungkin lebih bagus kalau ditunjukkan logonya mungkin ya. Tadi gambarnya hanya buku gitu, di slide-nya ada tumpukan buku, mungkin ditunjukkan aja logonya PowerPoint itu seperti ini gitu ke siswanya. Iya, Bu. Terus tadi saya lihat untuk siswa-siswi, Bapak Ibu yang menjadi siswa-siswi, kan ada yang izin ke kamar mandi, kemudian ada juga yang tiba-tiba hilang tidak izin. Nah itu mungkin Bu Hariah bisa langsung diingat saja, Husnul kemana ini, kok enggak izin tiba-tiba keluar. Nah, itu kan sama kayak di kelas gitu, jadi enggak apa-apa Bu kalau diingatkan gitu. Ya, gitu. Terus saya lihat juga sudah melibatkan langsung di PowerPoint-nya itu, jadi siswa lebih ada gambaran ya, ada gambaran gitu untuk tools-toolsnya nanti tempatnya di mana, terus ngeklik apa gitu untuk membuka itu sudah baik, interaksi siswa juga sudah baik. Nah cuma ini tadi saya lihat untuk tugas nih Bu, ya. di LKPD itu kalau saya dengar dari awal berarti ada tugas yang identifikasi masalah 1, terus 2 siswa membuat PPT, terus 3 siswa presentasi, terus 4 ada semacam tugas rumah nggih, yang pilihan ganda. Nah ini untuk dibuat dalam satu pertemuan sepertinya sangat padat sekali Bu untuk penilaiannya. Itu mungkin dipilih aja yang ya mungkin 2 atau dari 2 itu langsung dipecah di LKPD-nya, kemudian rubrik penilaiannya. Kalau sebanyak itu sepertinya kalau menurut saya gurunya nanti yang bingung untuk memasukkan nilainya gitu. Karena dalam satu pertemuan semua itu harus terisi rubriknya. Gitu Bu. Jadi mungkin bisa nanti disederhanakan saja. Lalu untuk yang masalah dalam PPT, melihat PPT itu tadi belum saya lihat ada di LKPD. Okay. Jadi di LKPD kalau saya lihat hanya yang siswa membuat PPT, kemudian presentasi dan soal pilihan ganda. Tapi untuk identifikasi masalah itu belum masuk LKPD. Begitu pula di rubrik penilaiannya juga belum ada Bu. Gitu. Memang belum ada atau lupa tidak dimasukkan Bu Hariah gitu. Lupa Bu. Lupa. Nah ini Bu, mungkin karena ada banyak itu jadi kadang keselip gitu. Lalu sudah untuk penutup tadi juga sudah ada kesimpulan dan sudah menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan di minggu depan. Cuma untuk kesimpulan mungkin akan lebih baik kalau Bu Hariah menunjuk saja ke siswa gitu. Kira-kira Hendro apa kira-kira kegiatan kita hari ini, coba kamu ceritakan kembali. Nah seperti itu. Jadi Bu Hariah yang mendorong siswanya gitu. Kesimpulannya kegiatan hari itu, jangan
jangan gurunya langsung dulu, tapi siswanya dulu aja, nanti gurunya menambahkan. Rencananya seperti itu, Bu, tapi sudah deg-deg saya. Ya, detik-detik terakhir biasanya begitu. Iya. Sudah lihat jam, sudah lebih nih kayaknya. Iya. Begitu Bu Siti mungkin dari saya. Terima kasih. Makasih banyak. Nggih, sami-sami Bu Arya. Namanya komentator itu mesti nemu aja gitu ya. Iya Bu. Sebenarnya sudah bagus Bu Khairia. Sudah ada peningkatan, namun mungkin perlu iya itu bentar ya Bu ya. Saya sambil share screen supaya tahu apa yang saya sampaikan ya, coba itu ya. Iya Ibu. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus ya Bu Khairia, cuman ada beberapa hal yang saya ingin sedikit memberi komentar, dan sedikit saya agak termasuk yang menghilang tadi seperti yang dibilang tuh tadi beberapa kali menghilang. Mungkin ada komentar saya yang tidak sesuai, mohon disampaikan. Jadi ini tadi ada di langkah mengorganisasi peserta didik, tadi tidak ada video. Namun di sini ada siswa mencari informasi di internet dengan didampingi guru. Tadi ini dilaksanakan Ibu Guru. Oh iya Bu, lupa. Karena saya coba cross check ini di Oh tadi di LKPD Bu, sudah dijelaskan di LKPD. Ada ya. Bentar, saya sampai di LKPD. Nah di sini saya tidak nemu malahan di Khairia. Di sisi mana siswa itu menampilkan hasil browsing dari internet. Mungkin mereka diminta untuk memberikan link atau apa itu di portofolio itu, mungkin karena itu masuk di langkah RPT-nya, jadi mungkin akan bagus kalau ada di portofolio karena diminta. Siswa diminta itu apakah akan ada di hasil diskusi dan bagaimana, itu yang sedikit tidak dibahas di LKPD. Kemudian di sisi ini sudah diskusinya sudah bagus. Kemudian mengarahkan diskusinya tadi mungkin yang lewat harus memori ya. Kemudian menyajikan hasil karya, ini saya agak sedikit miss tadi lewat gitu, jadi tadi siswa mempresentasikan hasilnya, kalau tidak salah Bu Khairia yang menunjukkan hasil ya. Jadi menunjukkan hasilnya, kemudian dikomentari, kemudian oke, itu sudah bagus gitu ya. Cuman saya tidak nemu yang tadi internet. Kemudian terkait pelaksanaan penutup di sini, RPT ya Bu, saya kembali ke RPT-nya lagi. Di RPT di sini disampaikan sudah bagus RPT-nya di tujuan pembelajaran. Ini kok hilang ya Mas? Kalau tidak ada, kalau tidak salah ditampilkan dalam bentuk warna-warna gitu tadi ya. Apa di sini? Tujuan kayaknya. Oh itu. LKPD ternyata. Di LKPD ini sudah bagus. Ada bagaimana siswa ini melalui literasi dengan rasa tanggung jawab. Mungkin sampingnya karena presentasi ya. Kemudian menampilkan ada indikator sikap yang dinilai di sini sama Bukoy. Diberi warna berbeda, saya pikir itu bagus, maunya Bukoy memberikan poin di sini hasil penilaian sikap terkait tujuan. Namun ini saya tidak melihat di sisi evaluasi RPT di Bukoy. Bagaimana sih memberikan evaluasi itu
saya yang tidak menangkap. di RPP-nya, Bu. Iya. Evaluasinya bagaimana? Di sini ada lembar pengamatan sikap. Namun saya tidak melihat ada instrumen. Bagaimana menilai tadi dari poin-poin yang disampaikan Bu Koi di sini kan sudah bagus nih. Ada bagaimana menilai peserta diri, bagaimana menilai tanggung jawab. Di instrumen ada, Bu. Instrumen penilaian. Iya, di instrumen penilaian. Tidak buka ya, sebentar saya buka. Oh ini ya. Iya, Bu. Ini sudah ada. Sebentar saya ingin cross-check karena di LKPD tadi ada penilaian pengetahuan ABC ya kan. Di sini itu instrumen juga diskusi penilaiannya juga ada, kemudian penilaian tersebutnya juga ada, keterampilannya juga ada indikator-indikatornya. Jadi nah ini mungkin yang perlu disampaikan di ini. Tapi kisi-kisinya terkait ini sampai disisipkan gambar, kemudian pemilihan desain dengan template bebas. Poin-poin ini yang saya tidak melihat di LKPD. Oh iya, Bu, nanti saya tambah. Ini hanya dijelaskan materi sedikit gitu ya, sudah bagus. Apa saja yang ini ada memberi warna, kemudian membuat animasi teks. Artinya ada beberapa catatan poin yang akan dinilai oleh animasinya di praktek. Namun tidak teramati di ini di mana itu evaluasinya. Di sini hanya pengetahuan. Jadi siswa itu harus memenuhi beberapa kriteria yang dinilai tadi, itu tidak dimunculkan. Oh, berarti nanti ditampilkan di LKPD, Bu ya? Seharusnya ada target yang diminta untuk siswa, sehingga mereka mengerjakan itu dengan pakem. Mereka sudah memenuhi ini atau belum. Jadi indikator-indikator di evaluasi tadi bisa, oh saya sudah memasukkan gambar, dia sudah memantau di slide-nya itu. Kemudian kemudian di sini slide-nya minimum 5, itu kan tidak nampak di itu tadi, benar sudah 5 enggak, kalau enggak kan berarti nilainya kurang. Kemudian ada mungkin di indikator ini bisa lebih dipertajam dengan atau disesuaikan dengan modul yang di LKPD. Di sini ada membuat animasi teks, kemudian membuat transisi, kemudian memberi warna background. Nah itu kan poin-poin penilaian mestinya. Nah di evaluasinya tidak muncul yang dijelaskan di ini seperti itu. Kemudian penilaiannya akan bagaimana itu yang mungkin saya coba cross-check sedikit di instrumen materi yang dinilai. Materi jelas tidak terlalu banyak teks. Kemudian apakah ini menjadi indikator? Sehingga siswa harus tahu mereka membuat slide-nya yang bagaimana. Kisi-kisi ini harus dijelaskan ke siswa. Jadi kalau tadi cuma diminta untuk membuat gitu kan, tapi mereka tidak tahu dinilai dari membuatnya itu seperti apa. Kemudian ada animasi transisi sudah ada, desain teksnya juga ada. Nah, membuat background dan lain sebagainya sebagaimana yang ada di modul, jadi itu yang tidak terukur di sini. Berarti yang di rubrik penilaian keterampilan itu diisi sesuai tugas yang ada di LKPD, Bu ya? Nah, jadi indikasinya mereka benar mencapai itu bisa terukur seperti itu. Iya, Bu ya. Mungkin itu saja. Tadi kesimpulan tidak ada ya, saya kok bisa kesimpulan ada nggak ada?
siswa diminta untuk mengambil kesimpulan itu tadi ada ya? Enggak ada, Bu. Saya langsung ngasih kesimpulan, soalnya ndredeg saya lihat waktu sudah mau habis. Ini mesti sudah mau habis waktunya. Mengevaluasi minggu depan harus bagaimana ada. Tapi meminta siswa untuk mengambil kesimpulannya yang belum konkret. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Fai, bisa dilanjut Bu. Wah, itu Pak Inawan ya. Maaf Bu, molor waktunya Bu. Saya komentarnya kepanjangan Bu. Oke. Makasih Bu Ajeng, Bu Siti, makasih. Bukan Iya, nggak mau sama-sama.